Anda bisa membuat turunan takwa bahkan dari belum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya tuliskan barusan. Itu ada semuanya. Jadi takwa jangan hilang di setiap keadaan. Di suami, suami yang takwa. Jadi anak, anak yang takwa. Di pelajar, pelajar yang takwa. Jadi ustadz, ustadz yang takwa. Kalau antum bisa hadirkan itu dalam kehidupan sampai maut datang, Masya Allah, itu yang paling indah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan segala apapun yang pernah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cepat ambil. Ingat maknya semua ya, jangan sebagian-sebagian. Ini bukan cuma amal ibadah yang praktikal, ritual saja, bukan. Salatnya dipelajari seperti Nabi, maaf, tapi lisannya nggak seperti tuntunan Nabi. Tangannya nggak seperti tuntunan Nabi. Kakinya nggak seperti tuntunan Nabi. Semuanya pelajari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi minumnya, bagaimana Nabi jalannya. Termasuk antum tuh yang sering di jalan berkendaraan, bagaimana Nabi berkendaraan. Pernahkah Nabi berkendaraan ganggu orang lain? Pernahkah Nabi berkendaraan meninggalkan waktu sholat? Pernahkah Nabi berkendaraan melakukan perbuatan yang tercela? Cek. Katanya ingin masuk surga level pertama, tapi Anda sendiri melanggar ketentuan Nabi. Kita turunkan. Ya. Dari mana mulainya? Pilih sesuai kemampuan kita. Di tafsir Al-Quran, surah ke-33 ayat 21. Masya Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Saya sudah pernah terangkan ini. Teman-teman, tolong saya tegaskan lagi karena kita ada beberapa teman yang bergabung, mungkin belum pernah dengar tentang uraian ini. Ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat. Kalau teman-teman belajar tentang qiraat, ya, ada 7 qiraat mutawatir, 3 kemudian masyhur, jadi asyrah, 4 yang syadz. Jadi ada 14 jenis qiraat. Ini kata uswah bisa dibaca dengan 2 cara, bisa uswah, bisa iswah. Jadi kalau antum belajar riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi', bacaannya bukan uswah tapi iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Nah sekarang, kenapa bisa dibaca dengan 2 cara? Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran. Uswah harakatnya di mana? Di atas, di bawah? Di atas, baik. Atas itu bahasa Arabnya disebut dengan rafa. Tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, di atas. Harakatnya fathah atau kasrah? Oh, kasrah. Dhammah. Dhammah itu ya. Kalau fathah, a. Kasrah, i. Gitu kan? Baik. Fathah atau kasrah? Dhammah. Baik. Apa artinya dhammah? Berkumpul. Banyak. Sesuatu yang berkumpul. Indhamma. Banyak. Terkumpul. Baik. Pelan. Kalau ini, i. Di bawah atau di atas? Di bawah. Karena itu disebut dengan khafad. Khafad. Rendah. Rendah. Namanya apa ini? Kasrah. Apa artinya kasrah? Kasrah itu asalnya pecah, Pak. Pecah. Jadi kalau gelas pecah ini, kasrah juzaj. Ya, gelasnya pecah. Kan ada beling-beling kecilnya ya? Nah, beling-beling kecil ini, maaf, kecil atau besar? Tipis atau tebal? Kecil. Jadi kasrah itu ungkapan menunjukkan pada yang kecil-kecil. Suara tipis. Makanya yang tadi mengumpul, yang ini tipis. Kecil. Tipis. Makanya menunjukkan kelembutan. Kecil, lembut, tipis. Ya. Makanya seringkali ini digunakan pada istilah-istilah perempuan. Ya, anta laki-laki, perempuan anti lembut, tipis. Ya. Ibu keluar malam-malam itu kan, jam 1, jam 2. Begitu keluar di pohon ada Masya Allah. Gak usah takut bu, gak usah takut. Tinggal bilang aja, kasroh ya. Gitu ya. Itu. Udah selesai. Baik. Teman-teman, kenapa bisa dibaca dengan 2 cara? Harakat i ingin menunjukkan isyarat bahwa keteladanan pada diri Nabi itu bukan hanya pada yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, yang banyak kita dapatkan. Salat malamnya sampai bengkak-bengkak, gitu kan? Bagaimana bacaan Qur'annya, yang dalam 1 rakaat kadang-kadang sampai 5 juz 4 halaman. Ya, dari Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, baru An-Nisa 176 ayat beliau kemudian rukuk. Itu tinggi, tidak mudah kita kemudian ikuti. Anda bisa mulai dari yang ringan-ringan.
Bagaimana cara makannya Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana cara jalannya Nabi? Bagaimana bangun tidurnya Nabi? Mulai dari situ. Ketika Anda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupaya menghadirkan tuntunannya dalam hidup supaya Anda bisa mengikuti itu, maka Allah akan membalas dengan surga yang paling tinggi. Yang ini antum yang sudah pengen level yang pertama, turunkan ya. Bikin rencana. Terserah siapapun antum. Ya, apapun profesi dunia Anda, turunkan ini jadi seperti itu. Oke, yang kedua, taman surga. Apa amalannya? Lihat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Rabbnya saat di dunia mereka orang-orang ihsan. Apa amalannya? Masya Allah. Ayat 17-nya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau antum ingin masuk ke taman surga yang anugerahnya langsung dari Allah, kata Allah, lihat, kanu mereka ini qalila minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di malam hari, diisi dengan ibadah. Masya Allah. Malam ibadah. Tidurnya sedikit tidurnya. Ini ahli surga, taman surga. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu tambah bermasalah. Ahli surga, taman surga, sedikit tidur. Antum tambah, sedikit tidur misalnya kan? Masya Allah. Gak akan masuk. Tayyib. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh mereka istighfar. Antum yang pengen pada level kedua ini, ayo turunkan ayatnya, rencanakan, sesuaikan dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda ingin masuk taman surga, jangan sampai Anda mengerjakan amalan di dunia, mencari rezeki dunia, yang menjadikan waktu malam Anda habis untuk mengambil dunia. Sehingga Anda nggak bisa mengerjakan amalan ini. Saya pengen masuk taman surga, tapi malam begadang lagi. Nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Al-Quran, sibuk istirahat, paginya capek, malam istirahat, Masya Allah. Siang sibuk untuk dunia, malam ketiduran, cita-cita masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Mana untuk akhiratnya? Antum tahu burung? Halo? Burung. Jangan katakan Allahu a'lam, kan? Burung itu berangkat cuman pagi, Pak. Pulang sore. Rezekinya dapat. Bukan cuman untuk dirinya, untuk keluarganya, Pak. Burung keluar pagi, pulang sore, rezeki dapat untuk keluarganya dan tidak dihisab. Yang tidak dihisab saja berangkat pagi-pagi, pulang sore hari. Dapat rezeki untuk keluarganya, Masya Allah. Masa antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, dunia terus. Cita-cita masuk surga, untuk akhirat tidak ada. Dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia mencari rezeki, dia bertasbih, dia berzikir, dan seterusnya. Betapa diungkapkan di Quran surah ke-17 itu, teman-teman. Bagaimana disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana makhluk-makhluk selain kita itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa im min kulli syai, dan tidaklah segala hal ya illa yusabbih, kecuali akan bertasbih bihamdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, sementara Anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih. Burung berangkat pagi bertasbih, mengepaknya tasbih, berzikir kepada Allah, dapat rezekinya. Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah, barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berzikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisab tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisab kemudian menjadi tidak taat? Saya mohon izin ya, ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja, konotasinya non muslim itu kan. Nggak ada burung-burung non muslimnya. Burung itu tetap selesai, nggak dihisab, tunduk patuh pada Allah. Unik, kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, kok di Mekah ada burung gereja ya? Masya Allah. Pak, itu mu'alaf. Nggak usah dikasih dalil itu kan. Kadang-kadang pertanyaan ada-ada saja. Baik. Teman-teman, yang ketiga, seluas langit dan bumi. Silakan turunkan amalannya. Ya, ini lebih kepada amalan-amalan tambahan. Ya, Quran surah ketiga ayat 133 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan amalan yang keempat sudah saya sampaikan. Di dari sini, silakan Anda keluarkan. Terserah Anda mau jadi apapun. Anda jadi biker yang soleh, pengusaha yang soleh, kemudian pengajar yang soleh, birokrat yang soleh,
Dan kesolehan ini diikat dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya masih cukup, saya akan turunkan bahkan dari yang telah saya tuliskan. Anda bisa membuat turunan takwa bahkan dari belum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya tuliskan barusan. Itu ada semuanya. Jadi takwa jangan hilang di setiap keadaan. Di suami, suami yang takwa. Jadi anak, anak yang takwa. Di pelajar, pelajar yang takwa. Jadi ustadz, ustadz yang takwa. Penghafal Quran yang takwa. Kalau antum bisa hadirkan itu dalam kehidupan sampai maut datang, masya Allah, itu yang paling indah.